Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bermakan ya. Tes. Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk hadir di suatu majelis min majalisil ilmi, dari suatu majelis dari majelis ilmu. Mudah-mudahan masuk dalam sebuah hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat bihumus sakinah wa ghasyiyat bihumur rahmah wa haffat bihumul malaikah wa dzakarallahu fi man inda." Tidaklah suatu kaum yang mereka duduk di suatu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna fi, dan saling belajar di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan dan akan dikelilingi oleh rahmatnya Allah. Para malaikat pun mendekat dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di sisi para malaikatnya. Fa ikhwanana barakallahu fiik, kita sekarang akan belajar tentang kaidah-kaidah jual beli. Ana anggap kita semua adalah sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Bukan ana ngajarin antum, tapi ana anggap sama-sama belajar. Karena sama-sama belajar, ya kalau ada benarnya dibenarkan, kalau ada salahnya diperbaiki, ditegur, supaya terjalin wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Kemudian teori belajar, ini dulu teori belajar ya kan. Itu nggak ada anak kecil langsung bisa berdiri. Ada anak kecil langsung bisa berdiri, merangkak dulu kan, dari tahapan demi tahapan. Orang belajar juga harus begitu. Jadi kita sebelum menghukumi sesuatu permasalahan, kita harus punya pondasi dulu, merangkak dulu. Dan kita belajar kaidah-kaidah jual beli nggak bisa sehari tuntas selesai gitu kan, nggak bisa. Ya lakare apa sih colakan? Apa ilmu itu langsung dicomot langsung bisa? Nggak bisa. Jadi kita akan belajar bertahap. Kalau Allah mudahkan akan ada pertemuan lagi, kita akan kaji di pertemuan yang akan datang, karena nggak bisa langsung dicomot. Misal contoh, kita ingin tahu hukum sekarang, apa hukum dropship, boleh atau nggak boleh. Ini sedangkan masalah baru yang kita harus punya pondasinya dulu, karena perkara yang baru tidak akan lepas dari perkara-perkara yang ada di zaman dulu. Nah, itu jelas. Nah, sebelum saya membahas masalah kaidah-kaidah jual beli ini, saya akan ngasih mukadimah dulu. Mukadimah pertama, saya akan pahamkan dulu pentingnya kita belajar masalah jual beli.
Poin yang kedua, saya akan terangkan dulu adab-adab sebagai pedagang itu kayak apa sih? Kita ini pokoknya jadi pedagang gitu aja ya, sugih punya duit gitu aja. Tapi adab-adab sebagai pedagang itu apa? Baru pembahasan tema terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan waktu yang panjang, kita akan kaji kaidah-kaidahnya jual beli. Apa itu kaidah pertama, apa kaidah kedua, apa kaidah ketiga sampai terakhir, baru akan banyak masalah-masalah yang akan bisa kita selesaikan biidznillah dengan izin Allah memakai kaidah-kaidah tadi, tadi. Tapi pertama, pembahasan pertama, kerjaan apa sih yang paling afdal? Kita bahas kerja apa sih yang paling afdal, yang mulia, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan di sisi kita. Jangan di sisi kita. Ini pembahasan pertama. Kerja apa sih yang paling afdal? Apa yang paling afdal, teman-teman? Pedagang, tani, pegawai, apa itu? Pedagang, ya kan? Petani pasti ada menjadi pedagang. Petani pasti transaksi jual beli, ya apa enggak? Orang jadi pegawai pasti akan juga transaksi jual beli. Semua muter-muter ujung-ujungnya kemana? Ke jual beli. Tapi sekarang kita bahas dulu, kerja apakah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau buka buku, banyak pendapat di antara para ulama. Ada yang menguatkan petani lebih afdal, kerja tani ada yang mengatakan itu lebih afdal. Ada lagi yang mengatakan pedagang itu lebih afdal. Kalau petani itu lebih afdal karena apa coba? Karena petani itu tawakalnya kepada Allah itu lebih tinggi daripada pedagang ya. Pedagang kenapa lebih afdal? Karena Nabi ya adalah apa? Sebagai pedagang qablan nubuwah, sebelum jadi nabi, dan ba'dan nubuwah, sebelum jadi nabi beliau juga pedagang, dan setelah jadi nabi juga beliau jadi pedagang. Makhtarallahu nabi ila ma huwa afdal. Allah tidak akan memilihkan kepada seorang nabi kecuali dia yang paling afdal. Ala kulli hal khilafat panjang di antara para ulama, dan yang paling kuat dari pendapat itu yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Sa'di dalam Qawab, dalam As'ilah al-Ajwibah as-Sa'diyah, bahwasanya kita nggak bisa hukumi mutlak kerja dari kerja-kerjaan tadi yang paling afdal kecuali menimbang dua timbangan. Timbangan yang pertama, manakah kerjaan bagi seseorang tadi yang jauh dan sedikit maksiatnya? Itu satu pertimbangannya. Dan kita nggak bisa pukul rata. Pukul rata itu pedagang lebih baik nggak bisa, petani lebih baik nggak bisa. Semua kembali ke individu. Manakah kerjaan itu yang lebih jauh dari maksiat, yang juarang maksiatnya? Apa? Daging atau petani? Tergantung ya, masing-masing orang kita bisa lihat. Yang kedua, tinjauan yang kedua adalah keahlian. Kedua adalah keahlian. Ketika dia ahli dalam perdagangan, masa kita katakan afdal dia sebagai pedagang? Kalau dia ahli dalam pertanian, masa kita katakan afdal dia berdagang? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya melihat dua kunci tadi, kita akan bisa melihat kerja manakah yang lebih afdal menurut person masing-masing. Jelas? Terkadang bagi A, pegawai lebih afdal karena kerjaan dia di tani
yo nggak pernah, dari satu sisi dia jarang melihat wanita gitu ya, tapi di satu sisi mangkel terus, tahu mangkel ya, marah terus sama burung, sama apa lagi, sama tikus, ngumpah terus. Mana tawakal dia kepada Allah? Nggak ada. Ya kan, masing-masing lari ke situ. Nggak bisa kita katakan bahwasanya sebagai pejabat atau sebagai karyawan itu lebih afdol. Nggak bisa. Semua masing-masing orang memiliki keadaan tertentu dan dia bisa mengatakan baik dan tidak baiknya dua tinjuan tadi. Pertama, manakah yang lebih sedikit maksiatnya? Saya katakan lebih sedikit, bukan nggak ada maksiatnya, ya kan? Karena apapun keadaannya pasti ono maksiati. Yang kedua, ditinjau dari apa? Keahlian. Dua itu akan bisa kita katakan ini kerjaan lebih afdal dan ini kerjaan tidak lebih afdal. Kita bukan bicara zat kerjaannya. Kalau zat kerjaannya boleh-boleh aja. Wal aslu fil asya adalah ibahah. Kaidah asal segala sesuatunya adalah boleh. Kita nggak membahas zat satu kerjaannya, tapi yang kita bahas adalah menjadi wasilah. Manakah perkara itu wasilanya lebih mendekat kepada Allah, wasilanya lebih jauh taat kepada Allah atau lebih mendekat kepada Allah, disitulah kita akan bisa menghukumi sebuah perkara. Mafhum insyaallah. Tapi muter-muter pun, keadaan pun, kita pasti jatuh dalam transaksi jual beli. Kita itu pasti jatuh dalam transaksi jual beli. Baik, poin yang kedua ikhwan adalah pentingnya tafakuh, memahami hukum seputar jual beli. Pentingnya kita memahami tafakuh di dalam apa? Jual beli, hukum seputar jual beli. Pertama ikhwan, baik. Pertama, ana tinjau lihat dari sisi hukum asal. Hukum belajar jual beli itu apa? Hukum belajar seputar jual beli itu apa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala berkata, atau Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Hadis ini bimajmu'i turuqihi, dengan kumpulan jalan-jalannya, hadis ini bisa terangkat menjadi hasan li ghairi. Intinya hadis ini hadis yang bisa dipakai dan hujjah di dalam ibadah kita dan muamalah kita. Berarti mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Para ulama membahas apa maksudnya hadis ini. Hadis ini maksudnya adalah ketika sebuah ibadah atau muamalah berhenti kecuali dengan ilmu tadi, maka ilmu itu menjadi wajib bagi dia. Itulah mana thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Maknanya sebuah ibadah atau sebuah muamalah tidak akan jalan kecuali dengan ilmu tadi. Maka mempelajari ilmu itu hukumnya wajib. Contoh, Anda sekarang ibadah sholat. Anda diwajibkan oleh Allah sholat. Gimana caranya sholat? Anda bisa lakukan? Gak bisa. Kecuali dengan cara apa? Belajar. Maka belajar itu menjadi wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Anda sekarang mau umroh. Bagaimana caranya umroh yang benar? Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara umroh.
Bagaimana caranya mengambil? Kecuali dengan belajar. Maka belajar bagi yang umroh saat itu menjadi fardu ain. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Seorang yang punya duit, yang dia harus keluarkan zakatnya, bagaimana dia bisa mengeluarkan zakatnya? Bicara nih, bisa dia mengeluarkan zakat? Gak bisa, kecuali harus belajar fiqh zakat. Maka belajar fiqh zakat menjadi apa? Wajib. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Paham? Orang mau nikah, antum sudah nikah belum? Udah belajar hukum-hukum nikah, ya kan? Apakah Anda bisa menjalankan pernikahan secara syar'i? Apa rukun-rukunnya? Apa kewajiban suami istri? Sudah dipelajari semua. Ini nggak bakal bisa Anda lakukan dengan sempurna dan baik kecuali belajar fikih nikah, fikih nikah. Maka belajar fikih nikah saat itu menjadi wajib. Sekarang antum mau transaksi jual beli, antum mau jadi pedagang. Gimana cara menjadi pedagang yang baik sesuai dengan syariat? Tahu larangan, tahu perintah, ini larangan, ini enggak, ini riba, ini enggak. Bicaranya coba dengan akalmu, enggak bisa. Maka saat itu Anda butuh belajar. Maka belajar saat itu menjadi fardu ain. Karena sebuah hukum, sebuah muamalah, sebuah ibadah tidak akan bisa terwujud kecuali dengan apa? Belajar. Maka belajar saat itu menjadi fardu ain. Kebayang sekarang kapan belajar ilmu menjadi fardu ain? Kebayang ya? Baik. Apalagi urusan nikah banyak, ada talak, ada khulu, ada babun nafaqah. Semua sudah pelajari belum? Belum kan? Yang dipelajari tahdir orang ya. Loh ini wajib ain aja masih pelajari. Engkau bahas fardu kifayah. Fardu kifayah mentahdir itu fardu kifayah. Loh fardu ain itu loh yang banyak hal yang belum kita pelajari. Dan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Mafhum insyaallah. Baik. Dari sini kita akan paham berarti bagi para pedagang dan mau jadi para pedagang wajib bagi dia, fardu ain bagi dia belajar jual beli dan hukum seputar jual beli sehingga dia bisa membedakan mana riba dan mana tidak riba, mana jual beli yang dilarang dan mana jual beli yang diperbolehkan. Itu menjadi fardu ain. Tapi kita jarang belajar ya. Iya, gimana ini? Sibuk bisnisnya, jarang belajar. Lawang Allah Ustaz. Baik ya. Kemudian yang kedua, ana sebutkan kalamnya para ulama, kalamnya Nawawi, kalam Imam Turtusi, kalamnya Imam Ibnu Abdul Bar. Ya, apa yang saya katakan tadi adalah rangkuman dari ucapan mereka. Kapan ilmu itu menjadi fardu ain itu kapan? Adalah seperti yang saya katakan tadi, yaitu sebuah ibadah, sebuah muamalah nggak bakal bisa jalan. Ingat, nggak bakal bisa jalan kecuali dengannya, maka dengannya menjadi wajib. Dalam sebuah kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban nggak akan jalan kecuali dengannya, maka dengannya menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban itu nggak bakal jalan kecuali dengannya, maka dengannya menjadi wajib. Jelas Allah? Mafhum? Baik. Udah, semangat belajar ini. Kewajiban kok nggak wajib, nggak semangat gimana? Kewajiban kok nggak semangat gimana? Hah? Baik. Kemudian dari sini kita juga bisa ngerti belajar ilmu itu
bisa fardu ain dan bisa fardu kifayah dan bisa hukumnya sunnah. Belajar ilmu itu bisa fardu ain dan bisa fardu kifayah dan bisa sunnah. Anda bisa ngitung sekarang. Kapan dikatakan fardu kifayah? Kalau fardu kifayah itu, apa definisi fardu kifayah? Idza fa'ala bihil ba'dhu saqata bihi al-baqul. Kalau sebagian sudah melakukannya, yang lain gugur. Dengan syarat yang sudah melakukannya itu sesuai dengan syariat. Kalau yang lain sudah melakukan perbuatan tadi dan melakukannya sesuai dengan syariat, yang lain gugur. Nah, bisa kebayang belajar ilmu nahwu itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Fardu kifayah ya kawan. Kecuali kalau pengen jadi ustadz. Kalau pengen jadi ustadz, ya harus fardu ain, dia harus belajar nahwu. Bagaimana mau baca kitab? Bagaimana menerangkan orang nggak ngerti nahwunya? Salah kaprah nanti malahan. Maka jangan sampai jadi ustadz moconi terjemahan. Moconi terjemahan, wajib bagi dia belajar nahwu. Mau jadi mufti di atas ustadz ini, mufti. Bedanya apa mufti sama ustadz? Bedanya apa mufti sama ustadz? Ibnul Qayyim dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in, dan saya sebutkan di sebuah kitab saya, Mauqiful Muslim li Ulama'i, sikap seorang muslim kepada ulamanya. Mufti itu, itlaq kata mufti itu adalah lajnah, kumpulan yang ulama yang negara telah membikinnya. Itlaqnya mufti itu seringnya dipakai sebuah negara ya membikin ulama-ulamanya, namanya mufti, MUI, mufti ulama Indonesia. Ya kan? MUI saja tidak wajib diikuti, apalagi ustaz. Lu MUI lewan itu nggak wajib diikuti. Fatwa beliau sekedarnya menerangkan fatwa. Wajib nggak kita mengikuti? Nggak wajib mengikuti. Beda dengan qadhi. Kalau qadhi tingkatan lagi di atas. Qadhi wajib diikuti. Apa keputusannya? Wajib diikuti, itu qadhi. Kalau fatwa nggak wajib diikuti. Apalagi ustadz. Nah, ustadz yang nerangkan nggak ngerti ilmu nahwu, mufti nggak ngerti ilmu nahwu, terus piye caranya? Makanya belajar asal nahwu, usul fikih, mustalah hadis, ilmu mantek dan semisalnya, hukum asalnya adalah fardu kifayah. Karena ilmu-ilmu ini adalah penegak sebuah agama. Kalau agama tidak ada ilmu alat-alat ini, hancur ilmu agama itu. Maka berarti kenapa dikatakan fardu kifayah? Kenapa dikatakan fardu? Karena ini penegak agama. Agama tidak ada ilmu-ilmu ini, hancur ini agama. Maka dikatakan fardu. Kenapa dikatakan kifayah? Karena yang penting yang lain sudah mempelajarinya, agama sudah tegak, berarti yang lain gugur. Karena sudah ada yang mempelajarinya dan menekuninya, yang lain sudah gugur. Semisal ilmu dunia, ilmu kedokteran, ilmu handasa, penginsinyuran, itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kok bisa fardu kifayah? Karena ilmu-ilmu ini adalah penegak dunia kita. Nah, kalau nggak ada ilmu-ilmu jadi apa nanti? Gimana bangunan-bangunan ini? Dunia kita itu terletak di ilmu-ilmu yang khusus ini, sehingga dikatakan fardu kifayah. Jelas? Nah, ilmu yang kedua adalah ilmu yang itu berfaedah sunnah-sunnah saja. Selain fardu ain, ya fardu kifayah. Kalau nggak ain, nggak kifayah, berarti sunnah. Sekarang anak nanya antum sekarang belajar ilmu jual beli wajib ain atau sunnah?
Ain yo. Ain ya, wajib ain. Berarti nggak boleh ngantuk. Nggak boleh ngantuk. Serius ya, fokus. Fokus, serius. Nggak orang lain ngantuk, bi. Kewajiban kok ngantuk lu, bi. Kewajiban kok ngantuk. Nah, baik. Oleh karenanya, lihat ya kan, bagaimana kalamnya para ulama? Fa innal ilma qaidun wal amalu tabiun. Ilmu itu qaid, apa qaid? Pemimpin. Amal itu ngikut. Jadi ilmu nggak bener, amalanmu pasti nggak bener. Ilmu kan pemimpin. Kalau nggak ada pemimpin, bagaimana amal bisa jalan? Artinya jual beli yang Anda akan lakukan itu kan amal. Ilmu ini mana? Pemimpinnya mana? Ilmu jual beli. Maka ilmu itu qaid, pemimpin. Amalan itu adalah tabi, mengikut. Jangan dibalik, ilmu ini belakangan, amali kamu jadikan pemimpin, korat karit. Sekarang yang terjadi kita kayak gini ini. Amal kita jadi pemimpin, ilmu ini jadi apa? Jadi tabi, mengikut amal. Keliru, cok. Keliru, teman. Keliru. Dibalik saiki. Ilmu nih jadi pemimpin, amalnya jadi tabi. Oleh karenanya harusnya kita fokus ke ilmu dulu. Karena ini jadi pemimpin kita. Nggak bakal bener amalan kamu kalau pemimpinnya nggak bener. Berarti benarkan dulu ilmumu, maka akan bener insya Allah amalanmu. Kita nggak ngerti riba itu piye. Macam riba itu gimana, mana yang dilarang, mana yang tidak, gimana mau benar? Itu kalau jual beli loh ya. Bab sholat aja sama, ini sama ya kan. Ilmu tentang sholat itu pemimpin. Sholat itu ngikut kepada ilmumu. Nah kalau pemimpinnya nggak ada, gimana sholatmu itu gimana? Nggak benar. Atau sebagai pegawai nggak ngerti ilmu sebagai pegawai itu piye terusan, ya berantakan semuanya. Jelas insya Allah. Lebih-lebih kalau kita mau lebih dalam lagi ya, ketika Imam Bukhari menyebutkan sebuah ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmui kalimat la ilaha illallah, thumma kemudian baru istaghfir li dzambik, meminta ampun. Meminta ampun itu amal. Fa'lam itu ilmu. Ilmuin dulu baru amal. Fabada al ilma qabla al amal. Kata Imam Bukhari, Allah mendahulukan ilmu baru amal. Kenapa? Karena ilmu itu pemimpin, amal itu tabi, mengikut. Ibnu Tin rahmatullah alaih disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini ayat menunjukkan annal ilma syartun lil amal, bahwasanya ilmu itu adalah syarat di dalam amalan seseorang. Masya Allah, ini lebih dalam lagi kalau itu. Berarti maknanya kalau Anda beribadah kepada Allah tanpa ilmu terlebih dahulu, batal itu amalanmu. Kok bisa? Kok bisa ikhwan? Kok bisa? Masya Allah. Ini kalau ditelusuri di ilmu usul fiqih, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Raudhatun Nadhir, qaid dalam ilmu usul. Kenapa sampai ilmu itu syarat di dalam amalan? Karena amalan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada syaratnya. Amal yang dibebankan oleh Allah itu ada syaratnya. Di antara syaratnya apa? Mungkinan wa ma'luman, memungkinkan dilakukan dan diilmui. Diilmui dulu. Karena itulah ilmu syarat di dalam amalan. Karena amalan itu akan dibebankan oleh Allah, itu syaratnya dikasih tahu dulu oleh Allah kepada mukallaf.
ini loh caranya, ini loh, gini loh. Nah itu begitu ya kawan. Jadi Allah nggak mungkin membebankan kepada kita larangan dan perintah jual beli kecuali harus kita diberi oleh Allah kemudahan dulu gimana cara memahami mana larangan dan mana perintah. Kalau enggak, ya enggak benar. Nah sekarang coba kita lihat berapa banyak amalan kita nggak ngerti ilmunya, melok uang, ikut orang, itu biasanya nggak salut. Makanya belajar dulu. Ilmu itu qaid. Oleh karenanya ya kawan, Ibnu Najim Ibnu Nujaim Al-Hanafi mengatakan dalam kitab beliau Al-Bahri Ra'iq. Apa kata beliau? Wa kanat tujaru fil qadimi, para pedagang-pedagang dahulu kala idza safaru, kalau mereka itu mau safar, istashabu ma'ahum faqihan yarji'una ilaih, mereka mengambil teman seorang yang faqih untuk menjadikan rujukan di dalam urusan muamalah mereka. Jadi kalau antum mau safar para tujar 10 orang, mau nggak modalin seseorang faqih untuk bersama kalian? Gelem apa ora? Gak gelem, entek duit. Dulu enggak. Tujar itu kalau mau safar itu nggak berangkat kecuali ada seorang faqih. Seorang faqih. Faqih ini dijadikan rujukan. Bayangkan. Begitu, modal bro. Soalnya nanti kalau transaksinya nggak bener, itu akibatnya jadi haram. Ini menunjukkan apa? Orang yang punya duit itu butuh orang yang memiliki ilmu. Oh jadi balik-balik. Orang yang punya duit harusnya butuh kepada orang yang punya ilmu. Kok bisa? Bagaimana antum bisa menjadikan halal duitmu dan haram duitmu kecuali lewat siapa? Lewat orang yang punya ilmu. Jangan dibalik. Orang yang punya ilmu jadi apa? Anak buahmu, keliru itu. Seorang punya ilmu harus ifah, jaga harga diri. Ojo gelem jadi apa? Jadi buruane wong sugih. Orang kaya itu butuh kepada orang yang punya ilmu. Bukan orang yang punya ilmu butuh kepada orang kaya. Maka orang yang punya ilmu harusnya ifah. Gak usah ngomong ke orang makan nasi doang gono masalah, gak ada yang tahu gitu kan. Tapi dia jaga harga diri. Dia jaga harga gak punya duit teko meneng wae ora apa-apa. Tapi jaga harga diri. Jangan terlalu minta sama orang. Jadi kalau begitu nilai orang punya ilmu itu nggak memiliki nilai sama sekali. Seakan-akan orang punya ilmu dimonopoli dengan orang-orang kaya. Apa Masya Allah? Anak ya kan kalau orang nanya. Sekarang ini mau nanya butuh toh pakai SMS. Nggak saya jawab. Kayak apa orang punya ilmu? Nanya ke yo modal bawa telepon. Teleponnya pakai WA lagi. Ya Allah, ini dele ilmu kayak gini modelnya. Pakai WA lagi. Ilmu itu terlalu murah regane ya. Ilmu itu terlalu murah regane di sisi orang-orang yang punya duit itu. Ya tak ilmu pasti butuh duit. Paling gitu palingnya. Jangan mau lah. Nah, antum wae penuntut ilmu. Anda harus punya adab. Anda itu butuh. Yang kau minta itu ilmunya. Yang akan menjadikan halal haram transaksi Anda. Yang akan menjadi haram transaksi Anda. Loh, transaksi antum 1M menjadi 1M. Tapi haram. Apa faedahnya haram? Nggak berfungsi kan?
Gitu loh. Jadi regane mahal ilmu itu. Mosok SMS karo WA. Kadang-kadang nggak usah dijawab. Bukan karena menyembunyikan ilmu, bukan. Karena ilmu itu biar tahu mahal, regane itu mahal. Gitu loh, mahal ya kan. Taib ya. Oleh karenanya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala itu disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan dalam sunannya dengan sanad yang sahih kepada Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Man lam ya'lam ma lam yatafaqqah al-bai'a la yaqrabanna suqana. Siapa orangnya yang tidak paham tentang ilmu jual beli, jangan dekat-dekat ke pasar kami. Nggak usah dekat-dekat ke pasar kami. Nah, kalau kita ini mungkin pasar kita ini kosong paling ya. Pedagang sapi, pedagang kambing, orang ngerti ilmu nih dia. Melayu-melayu, pergi sana. Nggak usah mendekat, pergi sana semuanya. Begitu ini sama Umar. Bahkan Umar sekali tempo disebutkan oleh Al-Imam Mundhir dalam Targhib wa Targhib, Umar bin Khattab itu keliling pasar. Keliling pasar. Dan nanyai sebuah toko. Kalau ditanyai oleh Umar, terus gak mudeng jawabannya, suruh tutup tokonya dan suruh belajar. Mantap ya. Nah, sekarang orang jual online itu mau ngawur-ngawur kan. Itu kalau ada Umar itu tutup kabeh online itu. Lebih ya. Jual beli PO. Banyak orang nggak ngerti PO itu apa lagi. Pro apa? Prodel itu gimana hukumnya nggak ngerti lagi. Aduh. Nah ini harus dipelajari gimana. Boleh apa enggak kan gitu. Masya Allah. Taib. Oleh karenanya Atta Ibnu Abi Rawah disebutkan oleh Ibnu Mufid dalam kitab Adabus Syar'iyyah juz 2 halaman 34 belum mengatakan begini, Masya Allah. Majalisul dzikri hiya majalisul halal wal haram. Kaifa tashtari wa tabi'. Kata Atta bin Abi Rawah, majelis-majelis zikir adalah majelis halal dan haram. Bagaimana Anda mau transaksi beli dan menjual? Jadi pelajaran kita ini, majelis kita ini adalah majelis zikir. Dan ini afdal majalis. Seafdal-afdalnya majelis adalah majelis kita ini. Kenapa? Majlisul halali wal haram. Majelis mengetahui mana halal dan mana haram. Fa kaifa tabi'u wa tashtari. Bagaimana Anda beli dan bagaimana Anda jual. Itu afdhalul dzikri, teman. Makanya kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Qila Rasulullah, "Khilafuz dzikri." Kalau andai kata engkau melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Dia tanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Halaqah dzikr. Halaqah dzikr adalah halaqah yang paling utama membahas masalah halal dan haram. Bagaimana Anda bikin la ilaha illallah subhanallah bendino berbuat haram? Lah wae. Antum la ilaha illallah astagfirullah riba bendino wae. Apa faedahnya? Zikir Anda dan Anda penuhi perut-perut kita dengan yang Allah haramkan. Apa faedahnya? Nggak ada faedahnya. Jelas ini insya Allah. Jadi itulah pentingnya teman-teman harus belajar ilmu jual beli. Ilmu jual beli. Transaksi jual beli itu harus kita pelajari. Nah,
Kemudian ucapan Al-Imam Syaukani bagus sekali dalam kitab Wabil Ghamam juz 2 halaman 122 berkaitan dengan ilmu ini. Apa kata beliau? At-tajir al-mubashir yulabisu at-tajir al-mubashir al-bai'a wasyira' ahwaj li ma'rifati ma yarji'u ila ma yulabisuhu min ghairihi mimman la yulabisul bai'a illa nadira. Seorang penuntut ilmu atau seorang muslim harus ngerti ilmu manakah yang lebih saya dahulukan. Maka seorang pedagang yang terjun langsung di dalam jual beli, maka mempelajari hukum itu hendaknya lebih dia pentingkan daripada bidang ilmu-ilmu yang lain. Paham ya? A, bisnismen. 2, transaksi, ya jalan-jalan beli kerupuk, beli rujak atau yang lain. 2 ini bagaimana cara belajar ilmu jual beli? Beda. Yang bisnismen harus belajar dan diutamakan ilmu ini karena dia terjun langsung di bidang itu. Bagi seseorang yang sekarang ini mau nikah, belajaran nikah lebih dia utamakan karena sekarang dia mau nikah, kan begitu. Sekarang dia mau sholat, berarti ilmu sholatnya dia harus dia lebih utamakan dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Orang kaya berarti apa? Paket belajarnya apa? Karena dia menjadi orang kaya. Orang miskin paket pelajarannya apa yang dia harus pelajari? Masing-masing berbeda. Karena sesuai dengan kebutuhan yang datang kepada dia, kan gitu. Antum sekarang lebih fokus belajar apa sekarang? Bahasa Arab. Apa? Jual beli, jadi bisnis mana itu? Ya gitulah, jual beli itu penting. Jadi kalau antum ada daurah, satu bahas 10 bid'atin dolala, satu jual beli, mana diutamakan? Tergantung orangnya. Antum nggak usah pusing-pusing. Kalau memang saya butuh, saya bukan jadi pedagang. Saya ini lagi di tempat ahlu bidah. Berarti kebutuhan saya belajar kullu bid'ah itu lebih penting. Nah, sekarang saya jadi pedagang nih. Nah, nantilah kullu bid'ah itu nanti. Sekarang anak lagi fokus di sini karena aku lagi fokus di kerjaan nih. Begitu cara mengkompromikan antara ilmu-ilmu yang ada. Dan ketika ada daurah-daurah yang ada, masing-masing harus memberikan mana yang lebih anfa untuk saya. Masya Allah, jelas? Itu penting yang harus diperhatikan, ikhwan. Baik. Ahmad Syakir rahmatullah alaih penting juga ini ketika menanggapi asalnya Umar itu orang yang nggak paham tentang agama, nggak boleh, orang nggak paham jual beli, nggak boleh ke pasar, suruh belajar ya. Apa kata Ahmad Syakir rahimahullah taala? Hatta ya'rifa ma ya'khudhu wa ma yada'u, hatta ya'rifal halal wal haram wala yufsidu 'alan nasi bai'ahum wa syira'ahum bil abatil wal akadzib. Kata Mas Syakir rahimahullah disuruh pulang, suruh pergi dari pasar. Supaya apa? Supaya dia ngerti manakah yang saya harus ambil dan manakah yang saya harus tinggalkan. Manakah yang halal dan manakah yang haram. Dan lihat ini. Dan supaya tidak merusak kepada manusia transaksinya dengan sebab kebatilan yang mereka lakukan dan kedustaan yang mereka lakukan justru malah merusak akad-akadnya mereka, bahkan bisa mencabut keberkahannya mereka gara-gara orang yang tidak ngerti tentang jual beli. Berat kan akibatnya kan? Gara-gara lo yang bodoh tentang agama justru pasarnya apa? Hilang keberkahannya semuanya. Ayolah, jangan bebani orang lain gara-gara kita yang bodoh tentang agama ini kan. Harus belajar, harus belajar.
Tapi insyaallah kan. Tapi sekarang anak bahas selanjutnya adab-adab sebagai pedagang itu apa? Pertama, sebelum saya lanjutkan, saya nanya dulu, Mas, tadi belajar ilmu itu ada berapa? Belajar ilmu agama ada berapa? Ada berapa macam? Atau ada berapa macam? 3. Ada fardu ain, fardu kifayah, ada sunnah. Kapan dikatakan fardu ain ilmu itu dipelajarin? Ya, enggak lah. Nah kan? Ayo, Mas, antum Mas, yang depan. Kapan menjadi fardu ain? Tuh. Anta, kapan menjadi fardu ain? Sebuah ibadah atau muamalah berhenti, nggak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu tadi. Maka ilmu itu menjadi fardu ain. Anda harus nanyain ini, kalau nggak dinanyain nggak mudeng-mudeng nanti ini pelajaran ini. Ya, baru dikategorikan fardu ain. Berarti apakah Anda wajib belajar jual beli? Menurut Anda pribadi wajib ain? Belum. Kenapa belum? Belum jual beli. Belum jual beli ya. Kalau sholat wajib ya? Kenapa wajib? Karena sholat wajib ya. Dan sholat gak bisa dilaksanakan kecuali dengan belajar. Antum ya akhi? Udah nikah belum? Sudah. Mau poligami nih? Wajib poligami nih enggak? Oh. Biar tidak terlalu stres, slow gitu kan. Guyonan dikit. Nah, terusnya. Anta ya akhi? Bisa ditanya Pak? Gak apa-apa ditanya? Hai. Pertanyaan saya gini. Dari kajian tadi, apa yang kamu ambil faedah? Dari hampir 1 jam itu, apa yang antum ambil faedahnya? Faedah itu apa bahasa faedahnya? Hah? Manfaat. Anda bisa ngambil manfaat dari saya kajian 1 jam tadi apa? Masya Allah. Masya Allah. Boleh lah. Boleh. Dah? Baik. Anta ya, apa coba yang kamu dapat pelajaran kita ini? Anta. Apa yang antum ambil manfaat dari kita belajar 1 jam itu apa? Insya Allah. Jelas insya Allah ya. Masing-masing akan bisa mengutarakan apa yang dimaksudkan. Dan itulah fungsi belajar. Segini ini kalau rutin 1 bulan belajar silsilah ilmu, misal kaidah fikih, belajar. Jadi kita bikin kuliah tapi harus ada absen. Jadi 1 bulan itu kita kajian silsilah ilmu tapi dari dasar. Kayak nahwu jurumiyah. Anak mau bikin di Jakarta ini silsilah ilmiah. Jadi seperti kuliah. Jadi saya datang 1 bulan sekali. Pelajaran nahwu dari dasar sampai
Jadi 1 bulan kita berapa kali pertemuan? Nahwu jurumiyah sampai selesai. Selesai ganti lagi. Sampai naik atas, seterusnya. Ketika nahwu selesai, kita akidah. Dari usul salasah lanjut sampai kitab dasar. Itu kalau sepakat bagus, kita bisa jalankan. Tempatnya di sini nggak apa-apa. Ijma. Tapi nggak harus ada absen, nggak mau saya. Besok hadir, besok nggak hadir, nggak mau saya. Kuliah beneran, kuliah benar, kuliah sebulan. Anak mau bikin di Jakarta ini, jadi Jakarta banyak yang minta. Jadi saya mau bikin di begitu. Jadi kita belajar tapi urut gitu loh, jelas. Kita ini belajar nih karena bodoh terus ini karena nggak urut belajarnya ini. Jadi baca nahwu dulu jurumiyah sampai selesai. Selesai jurumiyah kan berdasarkan nahwu kan, di atas lagi. Berapa bulan mungkin kita setahun misal contoh, setahun kita ya, kita dapat 2 buku misal contoh. Khairun katsir udah mulai noto bahasa Arab. Baru nanti di atas lagi paling nggak 2 tahun. 2 tahun itu kita nahwu udah selesailah. Baru setahun ketiga kita belajar akidah. Akidah dasar usul salasah, sampai selesai. Matan aja. Semua matan ternyata 10 tahun kita udah menguasai banyak dasar ilmu. Dan itu membuat pinter kita belajar. Tapi kalau dorong ini, ayo nggak minterno. Nggak minterno ya kan. Itu ide yang bagus. Bisa dilanjutkan itu. Terusnya kita belajar sekarang selingan. Adab sebagai pedagang. Tulis 1. Anakan singkat. An-niyatus sholihah. Niat yang benar. Antum kalau berdagang niat yang benar. Niat yang benar itu piye? Niat yang benar itu piye? Nih, 1. Karena sebenarnya kenapa kok harus ada niat yang benar? Inilah letak rahasianya wong pinter karo wong bodoh. Nek gini iki. Wong bodoh, orang bodoh sing penting kerja oleh duit, iku wong bodoh. Wong pinter gak. Orang pinter adalah piye carane walaupun asli perkara mubah tapi oleh pahala. Iku wong pinter. Maka dengan niat dia bisa merubah perkara yang mubah menjadi ibadah dengan cara niat. Udah enggak? Asli mubah, adalah duit lo mubah. Tapi dengan ilmu, dengan niat yang benar, dia akan bernilai pahala. Dan itu yang kita cari. Nah sekarang antum dari duit itu niatnya apa? Yang harus kita tanamkan sebelum kita kerja. Gak pernah kebayang gitu, sebetulnya oleh duit itu ya. Nah itu masalahnya. Kalau oleh pahala Pak rugi. Saya kita delok wong sing kuwerjoan terus iki sapa iki ya? Pak Anam lho, Pak Anam iki kerja iki Pak Anam iki. Pak Anam, kira-kira sampean kerja iku apa? Niat sholihah iku apa? Ngerawati anak bojo ngono ya. Delek wayawan. Pokok delek wayawan iku lho piye? Allah Ustaz. Tapi ya, ingat. Pertama, niat yang baik adalah usul ila rizqil halal. Untuk menggapai rezeki yang halal. 1. Yang kedua, i'faf nafsika wa ahlika 'anil haram. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari meminta-minta. Dan yang kedua,
supaya tidak makan barang haram. Yang nomor 3 adalah niat kita kerja adalah meraih ridhonya Allah. Salah satu sebab yang bisa menghantarkan kepada dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ini niat, Pak. Anak ulang. 1, kita kerja sebelum kerja, niatkan dulu. Mencari apa? Mencari rezeki yang halal. Yang kedua, bisa menjaga diri dari apa? Diri kita dan keluarga kita meminta-minta kepada orang. Dan juga bisa menjaga diri dari makanan-makanan yang haram. Ketiga, dengan saya kerja ini adalah sebuah wasilah perantara menuju apa? Menuju ibadah kepada Allah. Sebuah wasilah mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ini harus tertanam dalam diri kita. Kalau andai kata Allah berikan kepada kita kekayaan, Anda dapat 2 bonus, oleh duit, oleh Allah, oleh pahala. Kalau andai kata bangkrut gak oleh duit, Anda masih untung, akhirat Anda mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah terbenak di benak kita waktu kerja pemikiran ini, atau sepenting kerja oleh duit tuh wae, warak anak bojo, rugi kalau niatnya ngono tok, rugi kalau niatnya gitu tok. Berarti kan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung dengan niat. Niatmu apik, amalan jadi api. Niatmu elek jadi elek. Qala Imamul Ghazali, lihat kata Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jangan-jangan langsung komentar, kok nyebutkan Ihya Ulumuddin itu piye Ghazali? Inilah karena nggak ngerti ilmunya kena gini. Kitab Ihya Ulumuddin kan wake kelemahan nih. Wah, ini pembahasan mana nanti ini. Dah, dengarkan dulu. Nanti dibahas mana nanti. Nanti ada komentar, Khaliful Hadi nyebutin Ihya Ulumuddin miliknya Ghazali, gak jelas manhajnya. Tak balik. Ya gak jelas itu manhajmu ente. Tak balik tenan, tak balik. Yang gak jelas itu manhajnya ente. Ente baina Haddadiyah wa baina Salafiyah. Haddadiyah itu yang gitu pemikirannya, kaku. Ibnu Hajar dibuang aja, Nawawi dibuang aja, Baihaqi buang aja. Dan orang yang semisal ini nggak tahu manhaj sebenarnya, cuma berpura-pura ngerti manhaj. Manhaj apa lagi yang mau dipakai lagi gitu kan? Suruh belajar lagi, suruh mengkaji kitab lagi. Kitabnya hanya itu aja. Kitab itu tak tahunya hanya itu, menyebar oleh kitab yang lain. Membaca bagaimana para ulama yang lain, akan tahu dengan terang benerang bagaimana sikap mereka dalam hal-hal yang demikian itu. Lihat kata beliau, Masya Allah. Kata beliau, inna husnan niyati min adabit tajiril muslim. Niat yang baik termasuk adab seorang pedagang. Adab seorang pedagang. Dijelaskan seperti yang jelas tadi. Kesimpulannya apa? Fa idza admara hadhil aqaida wan niyyah kana amilan fi tariqil akhirah. Fa in istafada malan fallahu mazidun wa in khasira fid dunya rabiha fil akhirah. Jikalau seorang pedagang itu azmarah, meniatkan ibadah tadi, menyembunyikan atau melafatkan atau meniatkan niat itu di dalam hatinya, maka dia kana amilan fi tariqil akhirah, maka dia bekerja di jalan akhirat. Itu penting. Jadi ketika Anda berniat ini, berarti Anda sekarang ini di jalan akhirat. Fa in istafada malan, jikalau dia dapat duit, fa huwa mazidun, keuntungan.
Jikalau rugi, maka dia tidaklah rugi di akhiratnya, tapi dia untung di akhiratnya. Maka dengan niat ini adalah luar biasa. Ibnu Rajab mengatakan, ikhwan, karena sahabat adalah para sahabat itu yata'allamuna niyah aktar min ta'allumihi al-amal. Para sahabat itu banyak mempelajari bab niat daripada amalan. Jadi belajar bab niat itu lebih dominan daripada belajar amal. Sekarang anak nanya antum. Ini pentingnya bedanya orang bodoh kalau pintar. Antum sekarang berniat ya di dalam diri anda, ya Allah, andai kata kau beri umur 100 tahun ya Allah, aku akan pakai untuk kebaikan. Pernah niat gitu? Itulah ruginya kalian. Itu coba kalau antum niat ini, ditulis oleh Allah niat antum itu dengan pahala. Baik. Sekarang ikhwan, antum latihkan. Kira-kira kita dapat surganya Allah hanya dengan umur kita dari umur, coba ini, kalau kita dari lahir Pak, taat terus sampai mati 70 tahun, kok enak tenan antum dapat surga. Surga adalah apa? Sepanjang bertahun-tahun, bahkan selama-lamanya. 70 tahun dapat selama-lamanya? Ya enggak logis. Terus Anda harus berniat. Niat itulah yang menyempurnakan itu semuanya. Ya Allah, kalau Engkau ya Allah ngasih aku umur sepanjang sampai teko kiamat ya Allah, aku akan beramal baik. Itu senilai pahala Pak, terus berlanjut. Kenapa Pak orang kafir? Kenapa orang kafir itu disiksa oleh Allah selama-lamanya? Padahal perbuatan dia dari lahir nggak ada 100 tahun Pak. Apa Allah nggak zalim? Berpikir ya kalian begini. Apa Allah nggak zalim? Masa 100 tahun disiksa selama-lamanya? Karena niatlah yang menjadikan dia selama-lamanya disiksa. Kenapa? Kalau Allah kasih umur sampai kiamat pun dia akan kufur. Makanya disiksa oleh Allah selama-lamanya. Maka niat itu penting bagi kita semuanya. Cuma kita tidak paham aja kayak gini. Makanya kerja niat, apa mau niat wae. Dia oleh pahala akeh. Ngombe yo niat, mangan yo niat, bersetubuh yo niat, bal-balan yo niat. Semua niatkan untuk kebaikan. Itu udah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Baik, lanjut. Poin yang kedua, ada pedagang ini sampai seberapa? 9:15. Ya udah, cukup dulu. Insya Allah anak kemarin tidak setelah asar tidak ada taklim ya. Setelah asar ada taklim. Insya Allah ini kayaknya kita nggak selesai. Kuat nggak setelah asar taklim lagi? Beneran? Ngomong toh, buktikan nanti itu. Niat ya, pintar juga. Niat kan. Niat sih sepenting ya. Niat sih. Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta.